Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang penggunaan atau melaksanakan bagaimana penetration testing itu. Hari ini saya akan melanjutkan tentang penetration testing Wi-Fi. Tapi seperti sebelumnya saya katakan bahwa saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan secara otomatis. Otomatis ini secara langsung ya. Nah, saya biasanya menggunakan Wi-Fi. Ada juga yang eh friend Wi-Fi cracker lah. Itu ada di Kali Linux. Tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang Wi-Fi ini. Jadi Wi-Fi ini menggunakan password yang sangat mudah ditebak. Itu bisa dilakukan dengan cara apa? Brute force. Untuk menebak ketika dia sudah mendapatkan tiketnya, dia akan mencoba identifikasi untuk melakukan password-password yang telah dia buat. Makanya kalau bisa menggunakan kata sandi itu minimal dengan 8 huruf, digunakan dengan simbol-simbol seperti titik, tanda seru, atau koma, dan sebagainya. Jadi kemampuan Wi-Fi ini ada 4 ya. Jadi dia bisa scanning, dia bisa spoofing, terus dia bisa password cracking, dan WPA2 attack. Jadi Wi-Fi ini itu kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Makanya ketika pengamanan Wi-Fi, kalau bisa disarankan hotspotnya dirubah menjadi ke WPA3. Karena Wi-Fi ini kekurangannya yaitu belum bisa untuk melaksanakan cracking password dengan WPA3. Untuk penginstalannya udah bawaan nanti, itu punyanya GitHub-nya Kimocoder. Jadi nanti bisa dilihat di GitHub-nya Kimocoder. Nanti baru dilihat SSID mana aja yang dilihat, baru dilanjutkan ke pemilihan channel, baru nanti analisa, baru di cracking. Crackingnya nanti ada word list yang telah dibuat atau bawaan yang biasanya umum itu ada. Nah, cracking wireless password. Jadi dia bisa list word list attack-nya bisa kita buat, terus kita brute force-nya udah bawaan ada, terus WPA2 cracking. Ini kemampuannya. Terus untuk fiturnya dia bisa di custom, bisa di scripting, terus di network analyze, sama di report. Karena setiap hacker pasti akan melakukan percobaan untuk menguji kerentanan dari suatu Wi-Fi. Pada intinya penetration testing itu melaksanakan pengujian sistem informasi atau suatu sistem aplikasi. Kita lanjut aja langsung ke tutorialnya dengan praktek ya. Eh, ini kita langsung praktek. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada Wi-Fi, installnya ini ya, pt get install Wi-Fi. Nah, udah dicolokkan, jangan lupa ini ya, USB-nya pilih terus karena saya kan pakainya TP-Link WN722N. Jadi WPS itu singkatannya Wi-Fi Protected Setup, ke router lah, atau hub, atau ya router lah, access point yang menggunakan router, bukan hotspot yang dari HP atau apapun itu. Cara gunainnya kita sesuaikan aja. Nanti dia akan melaksanakan scanning. Nah, kita coba buat list yang manual ya. Ya, terus kita coba save. Nah, kalau misalkan itu udah kita buat buat listnya sendiri lah.
baru kita lakukan pengujian lagi. Momennya untuk menggunakan wordlist kita, nih, karena bawaannya di wordlistnya di WiFi ini eh, nggak nggak ada untuk penggunaan penggunaan jaringan yang kita mau ya, yang tadi kita kan milik kos putih kan. Nah, tujuannya penetrasi WiFi ini menguji kerentanan password yang ada yang digunakan oleh sistem ini. Makanya kan banyak wordlist yang udah dibuat itu di GitHub itu banyak. Makanya tujuannya itu jangan sampai ada menggunakan wordlist yang ada disediakan di Google Chrome atau kitab-kitab yang lain tuh. Oke, oke. Kalau visitas nanti gagal, itu tadi percobaan brute force untuk bin, dia akan lanjut ke river. River itu melaksanakan brute force dengan wordlist yang itu ya. Jadi dia brute force. Nah, untuk AJX dam itu kan dia untuk menganalisa, terus menangkap, terus dia menjelaskannya yang AJX picket nih. Jadi yang melakukan ngecek kan ada yang ngecek berarti ada berapa klien, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 klien yang menggunakan jaringan hotspot di Kos Putih. Nah, kalau misalkan ada uh, wordlist yang telah kita buat ternyata ada passwordnya. Ini itu. Kelihatannya apa tadi WPA? Wi-Fi Protected Access. Jadi seperti jaringan hotspot dari jaringan router yang membuat hotspot itu pasti akan tertangkap. Kita next saja. Ambil rokokan. Nah, ini kita testing. Kita pilih isi ya. Terus habis itu kita coba pilih nomor 2. Nomor 2. Ya, kita cek. Saya saya pakai ini ya. Kita matikan nih wifi-nya. Yang terkoneksi ini akan terbaca dulu. Dia akan di-off. Nah, handshake capture itu ketika mau mengkoneksi berhubungan dengan hotspot ini dia akan susah. Kita coba nih. Nah, udah kebaca langsung kan? Itu namanya handshake. Nah, passwordnya nanti akan di brute force. Brute force berarti sesuai dengan word list. Probable text berarti password saya terdapat ada di bawaan WiFi ini. Passwordnya 1234578. Nah, kalau semisal word listnya tidak ada, kita contoh ya pakai word list yang udah saya buat ya. Nah, komennya min dictionary pakai apa word list yang saya buat. Pasti gagal nanti. Nah, gagal untuk mengcrack dari jaringan testing pada intinya itu karena tidak ada. Nah, kalau misalkan saya uh, wordlistnya saya adakan ya, coba. Nah, nggak pilih nomor 2. Nah, dia menganalisa. Nah, bisa langsung terjawab. Jadi kesimpulannya apa? Selama wordlistnya password sesuai dengan cracking itu ada di wordlistnya, pasti akan dapat di crack. Tapi kalau misalkan passwordnya tidak sesuai dengan wordlist yang
udah dibuat, nggak bakal bisa begitu. Makanya pada pengujian keamanan password ini, gunakan password yang jangan ada di publik. Gunakan seperti simbol minimal 8 huruf, gunakan angka, dan sebagainya. Demikian tutorial menggunakan tools Wi-Fi ini. Nanti saya akan jelaskan penggunaan dengan manual. Ada sih tools otomatis lagi namanya Phone Wi-Fi Cracker. Ini juga sama, juga otomatis juga. Tapi saya lebih nyaman dengan Wi-Fi ini ya, lebih mudah jadinya. Begitu. Um, Terima kasih. Kalau misalkan ada butuh bantuan, kurang paham, silakan DM di channel saya. Saya minta bantuan untuk like and subscribe-nya. Kalau misalkan berasa suka dengan channel saya untuk tutorial ini, uh, tolong subscribe-nya. Thank you. Saya akan jelaskan secara manual nanti setelah tutorial ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.